Halo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen. Jumpa lagi bersama saya Hersans di sini. Ya, seperti biasa kita akan membahas topik seputar bahasa Jerman dengan gaya pembahasan yang santai dan bisa kalian dengarkan di rumah sambil ngopi atau mungkin sambil nyemil ya, terserah kalian. Seperti biasa, saya ingatkan kalian jangan lupa subscribe biar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi ya. Dan biar saya tambah semangat buat bikin konten. Oke, topik yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang nomen. Apa sih nomen itu? Ya, jadi nomen merupakan kata benda ya dalam bahasa Jerman. Nomen juga dikenal dengan istilah substantif atau Dingwörter. Oke, nah salah satu hal yang unik ya dalam bahasa Jerman yaitu nomen seringkali diikuti dengan artikel. Ini, nah artikel ini itu menunjukkan jenis kelamin dari nomen. Jadi dalam bahasa Jerman itu, nomen itu dikategorikan berdasarkan gender atau jenis kelamin ada 3. Yang pertama ada der atau maskulin untuk berjenis kelamin laki-laki, die feminin atau perempuan, dan das itu untuk netral atau netral ya. Sebenarnya itu bukan bahasa Jerman aja ya teman-teman. Jadi beberapa bahasa Eropa seperti bahasa Perancis itu juga punya artikel ya setahu saya ya. Seperti itu. Terus ini lagi ya, salah satu ciri khas dari nomen yaitu nomen itu selalu ditulis dengan huruf kapital pada awal kata. Ini harus kalian catat dan kalian hafalkan karena ini sangat penting banget apalagi kalau nanti kalian ujian ya, ujian tertulis. Jadi pokoknya kalau nomen itu selalu ditulis dengan huruf kapital pada awal kata. Gitu. Nah, ini contoh-contohnya ya teman-teman. Dari yang maskulin atau der, ada kata der Apfel, ada lagi der Tisch. Untuk di atau feminin, itu ada kata die Lampe, ada lagi di Universität, gitu ya. Untuk yang netral, ada kata das Brot atau das Haus. Oh iya, mungkin kalian bingung ya, gimana sih cara menentukan artikel der, die, atau das pada kata benda dalam bahasa Jerman? Sebenarnya itu nggak ada patokan pasti ya. Jadi satu-satunya cara terbaik untuk menentukan artikel pada kata benda bahasa Jerman adalah dengan memperbanyak hafalan dan kosakata. Caranya ya lewat belajar, lewat membaca, lewat latihan. Pokoknya setiap kali kalian ketemu kata benda, kalian langsung catat aja beserta artikelnya ya teman-teman. Nah, tapi ada beberapa nomen dengan karakteristik tertentu itu yang memudahkan kita untuk mengidentifikasi jenis kelaminnya. Contohnya ini ya. Nah, jadi ini ada beberapa kriteria, ada beberapa contoh ya. Yang pertama, ini ya. Jadi contoh-contoh berikut ini itu selalu menggunakan artikel der. Yang pertama yaitu seseorang yang berjenis kelamin laki-laki. Contohnya der Vater yang berarti ayah, atau der Bruder saudara laki-laki, dan der Onkel paman. Gitu. Terus yang menggunakan der, contoh lagi yaitu nama-nama pekerjaan. Contohnya der Lehrer, der Pilot, atau der Arts. Gitu ya teman-teman. Contoh yang ketiga yang menggunakan der itu nama-nama hari, nama bulan, dan nama musim. Contohnya der Montag, der März, dan der Winter. Gitu. Contoh yang keempat yang selalu menggunakan der itu akhiran ling. Contohnya der Schmetterling atau der Lehrling. Jadi kalau kalian ketemu nomen dengan akhiran ling itu pasti pakai der. Terus nomen dengan akhiran ismus. Contohnya der Tourismus atau der Kapitalismus. Yang terakhir nomen dengan akhiran ich. Itu juga pakai der. Contohnya der Teppich atau der Kranich. Gitu. Nah, untuk artikel yang pakai di itu biasanya kayak gini ya. Ini seseorang yang berjenis perempuan.
Contohnya di Mutter atau yang artinya ibu, di tante, bibi atau tante ya, sama seperti bahasa Indonesia. Atau di Schwester yang artinya saudara perempuan. Terus nama-nama pekerjaan dengan akhiran in atau Frau itu juga selalu pakai di. Contohnya di Lehrerin atau di Arztin atau di Hausfrau gitu. Terus ada lagi nomen dengan akhiran heit. Contohnya di Schönheit, di Freiheit, dan di Gesundheit. Ada lagi nomen dengan akhiran keit. Contohnya di Möglichkeit, di Tätigkeit, atau di Einsamkeit. Kemudian nomen dengan akhiran Schaft. Contohnya di Gemeinschaft atau di Landschaft. Yang terakhir nomen dengan akhiran ion. Contohnya di Position, di Revolution, di Tradition. Oh iya, ada satu lagi sih nomen dengan akhiran ung ya teman-teman. Itu juga pakai di, contohnya di Übung atau di Prüfung, seperti itu. Nah, ini untuk nomen dengan artikel das ya. Ini ada beberapa contoh yang bisa kalian lihat. Jadi yang pertama ada nominalisierung atau kata kerja yang berubah menjadi nominal atau kata benda ya. Itu selalu pakai das. Contohnya das Schreiben, das Essen, dan das Rechnen. Seperti itu. Terus nomen dengan akhiran schen, contohnya das Mädchen, atau das Brötchen dan das Zeichen. Pokoknya yang akhirnya sen itu biasa pakai das. Terus ada lagi nomen dan akhiran ment. Contohnya das Experiment atau das Instrument. Yang terakhir nomen dengan akhiran ing. Contohnya das Doping dan das Training. Seperti itu. Oke, jadi kita tadi sudah membahas nomen berdasarkan jenis kelamin ya atau gender. Nah, kalau kita bicara tentang jumlah ya, nomen itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, singular dan plural. Kalau singular itu yang tadi ya, pakai artikel der, di, dan das. Sedangkan kalau dalam bentuk plural, jadi nomen selalu diikuti dengan artikel di. Kalian ingat-ingat ya. Jadi gampang sih kalau plural selalu pakai di. Tapi kalau nomen dalam bentuk plural itu ditandai dengan tambahan endung atau akhirannya. Seperti ini ya, tambahan endung n atau en ini, atau r atau er, s dan e atau perubahan vokal. Contohnya gimana? Bisa kita lihat berikut ini. Nah, ini singular ya, ini tunggal. Ada der Stuhl. Nah, kalau dia dalam bentuk plural itu berubah jadi die Stühle. Di sini bisa kalian lihat ada tambahan endung e sama perubahan vokal dari u menjadi u umlaut. Gitu ya. Contoh kedua di Tasche. Ini ada tambahan huruf n di belakang, tambahan akhiran n. Jadi dari die Tasche jadi die Taschen. Contoh lagi das Buch. Ini kalau tunggal atau singular. Kalau plural, das Buch jadi die Bücher. Ada tambahan endung er sama sama perubahan vokal dari u ke u umlaut. Gitu teman-teman. Contoh lagi ada das Handy. Kalau plural jadi das Handys. Ada tambahan endung s ya di sini. Nah, ini contoh lagi kata der Apfel itu singular. Kalau plural itu jadi die Äpfel. Ada perubahan vokal aja di sini dari a ke a umlaut. Tapi ada juga kasus nomen kalau dalam bentuk plural itu nggak mengalami perubahan, hanya mengalami perubahan artikel teman-teman. Contohnya der Computer menjadi di komputer, sama aja ya. Cuman artikelnya aja yang beda. Nah, ini salah satu tips yang bisa kalian pakai ya buat belajar nomen ya. Jadi kalian bisa membuat tabel yang berisi nomen atau kata benda dalam bahasa Jerman untuk memudahkan kalian dalam menghafal. Contohnya seperti ini ya.
der Stuhl atau der Stuhl seperti ini untuk mengklasifikasikan nomen dan artikelnya ya. Jadi kalian setiap kali menemukan nomen dalam sebuah bacaan atau mungkin kalian cari-cari di kamus, kalau menemukan nomen kalian bisa langsung tulis di tabel seperti itu untuk memudahkan kalian. Ini hanya sekedar contoh, kalian bisa membuat variasi lain yang mungkin lebih kalian sukai seperti itu. Kalian juga bisa tulis artinya ya di samping kata biar kalian lebih mudah dalam menghafalnya. Nah gitu ya. Ini referensi bacaan untuk pembuatan video ini. Ada buku Deutsche Grammatik and Verkehrt karya Jan Richter. Ada juga dari buku Studio D1 Deutsch als Fremdsprache. Gitu. Ya mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Ini hanya sebagai awalan, sebagai tambahan wawasan buat kalian. Jadi nggak perlu khawatir. Kita belajar sambil nyantai aja, pelan-pelan. Seiring berjalannya waktu kalian pasti gampang kok untuk menghafal nomen-nomen itu ya. Nah mungkin itu aja ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah mampir dan nonton video ini. Jangan lupa share jika video ini menarik. Oke, danke vielmals. Auf Wiedersehen.